Dikisahkan di masa depan yang tak jauh dari masa sekarang, seorang ilmuwan melakukan penelitian untuk menciptakan kekuatan yang tak tertandingi. Saat ini, sang ilmuwan sedang berkomunikasi secara rahasia dengan seorang pria misterius. Pria misterius itu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui tentang penelitian si ilmuwan dan juga mengetahui bahwa si ilmuwan dikeluarkan dari proyek karena penelitian tersebut. Oleh karena itu, dia menawarkan suatu rencana untuk mewujudkan impian si ilmuwan yang tujuannya adalah the end atau akhir. Apakah yang dimaksud adalah akhir dunia? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan tetaplah menjadi orang yang bermanfaat. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Higher Power, sebuah film yang rilis di tahun 2018, disutradarai oleh Matthew Charles Santoro dengan dibintangi oleh para aktor yang sudah dikenal kalian tentunya jika telah menggunakan mesin pencarian. Baik, jangan kelamaan, jangan lupa kopinya disiapkan, dan selamat menyaksikan. Ya, sama seperti penelitian pada umumnya, apa yang dilakukan oleh si ilmuwan tak bernama atau untuk lebih mempermudah saya sebut Will, juga membutuhkan subjek. Segera ia memulai pencarian melalui analisis DNA hingga akhirnya beberapa waktu kemudian berhasil menemukan seorang pria bernama Joseph Statham. Adegan kemudian berpindah menampilkan acara talk show dengan narasumber seorang astrofisikawan bernama Michael Swafford. Dia menjelaskan sedikit tentang buku yang baru saja dirilis berjudul In the End There Was a Light. Michael mengklaim bahwa ledakan sinar gamma akan menjadi hal terakhir yang disaksikan manusia sebelum kiamat. Lebih lanjut, Michael menjelaskan sebuah bintang yang bermassa tinggi akan runtuh dan akan mengeluarkan dua sinar gamma yang terfokus dan bumi berada tepat pada jalur sinar tersebut, yang mana akan menyebabkan kehancuran. Di tempat lain, ditampilkan Joseph atau yang lebih akrab disapa Joe, seorang mantan pecandu minuman surga, dan saat ini berprofesi sebagai security di perusahaan Red Lock. Dia menyaksikan sebuah rekaman lama menunjukkan kehidupan yang sangat indah bersama keluarga, yang mana kala itu mereka sedang bertamasya ke pantai. Diketahui bahwa istri Joe, Heather, sedang hamil anak kedua mereka, yang mana akan diberi nama Ria. Setelah itu, dia menemani putri mereka yaitu Zoe, yang sangat tertarik dengan keilahian dan sering menganggap cahaya putih sebagai salah satu tandanya. Namun tidak dengan cahaya mercusuar. Joe menjelaskan bahwa setiap kedipan cahaya mercusuar adalah kode. Contohnya adalah 143, yang berarti aku mencintaimu. Apa yang dilakukan Joe terus dipantau oleh Will melalui sistem dan juga merekamnya. Sistem juga menampilkan sebuah rekaman di mana Joe sedang menemui psikiater karena depresi, kecenderungan mengakhiri segalanya, dan kurangnya pengendalian diri sehingga mudah emosi. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh Zoe malah memperburuk keadaan. Gadis itu menganggap Joe sebagai penyebab kematian sang ibu. Sejak saat itu, dia menjadi sangat membenci Joe, dan kini dia sedang menjalin hubungan asmara dengan Michael, si astrofisikawan. Di sisi lain, sangat disayangkan adik Zoe, Ria, berada dalam situasi yang sangat buruk. Dia menjadi pecandu obat-obat surga sehingga terus-menerus dimanfaatkan oleh seorang bandar sekaligus mucikari, Nico. Semua ini juga dipantau oleh Will lewat mata-mata, kamera pengawas, atau drone. Pada suatu hari ketika sedang berada di pustaka bersama dengan Zoe, Michael yang dianggap sebagai seorang pesimis mengungkapkan kepada Zoe bahwa dia telah menemukan sesuatu yang mengubah pandangan dan berharap bisa mendatangkan suatu kebaikan bagi masa depan umat manusia. Adegan kemudian berpindah menampilkan sebuah kenangan sebelum kematian Heather. Kehidupan keluarga Joe sangatlah harmonis. Ria masih remaja yang aktif dan bahagia, sedangkan Zoe masih sangat mencintai ayahnya. Setelah mengenang hal itu, Joe pun berinisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan Zoe. Joe juga telah menyiapkan sebuah hadiah kecil dan segera menemuinya saat mendapatkan kesempatan. Namun sangat disayangkan, sambutan Zoe sangat tidak baik. Zoe tidak mau melihat Joe lagi, bahkan meminta Michael untuk menjauhkan sang ayah, sehingga hal itu membuat Joe marah.
Tak mau menyerah, Joe menghubungi Ria, tapi hasilnya tak jauh berbeda, sama sekali tidak ada respon dari gadis itu. Akhirnya minum-minum menjadi suatu solusi untuk menenangkan diri, sembari mengenang masa-masa indah bersama istri. Kala itu Joe berjanji kepada Heather untuk menjaga keluarga agar tetap bersatu. Namun pada kenyataannya, saat ini Joe gagal. Joe hanya minum dan minum sembari meratapi kesedihan sampai-sampai tidak menyadari akan keberadaan seseorang misterius di kursi belakang mobilnya. Dan tiba-tiba saja saat terbangun, Joe mendapati diri tergeletak begitu saja di gang sempit seperti sampah. Dia merasakan ada sesuatu yang membangunkan dan tiba-tiba saja terdengar suara yang memerintahkan untuk meraih sebuah kotak berisi pistol. Merasa panik, Joe pun berusaha meminta tolong sampai akhirnya seorang wanita mendengar dan segera menghampiri. Suara perintah yang diketahui ternyata adalah Will, malah memaksa Joe untuk menghabisi wanita yang memberi pertolongan. Jika Joe menolak, maka putrinya akan dihabisi. Tak punya pilihan, dengan perasaan sangat bersalah, Joe pun segera mengarahkan senjata dan siap menembak. I'm sorry. Sangat mengejutkan, ternyata pistol itu kosong dan terungkap si wanita penolong adalah salah satu anak buah Will yang menyatakan pengujian tahap awal yaitu kepatuhan telah berhasil. Lalu di saat bersamaan, sebuah bintang raksasa baru saja meledak dan sinarnya saat ini sedang menuju ke bumi. Beberapa waktu kemudian, ketika terbangun kembali, Joe diperintahkan oleh Will ke rumah petinggi perusahaan bernama Charles. Diketahui bahwa Charles adalah presiden Redlock. Dengan mengikuti arahan, Joe berhasil menyelinap ke dalam rumah Charles, mengancamnya untuk membuka lemari besi di mana laptop khusus disimpan. Joe kemudian memindai sidik jari yang mana menyatakan DNA Joe sangat cocok. Melihat kesempatan, Charles pun berusaha melumpuhkan Joe dan berhasil merebut pistol. Saat memperhatikan, Charles mengetahui bahwa mata Joe telah diimplan dan mengetahui Will berada di balik semua ini. Kemudian terungkap bahwa Charles lah yang telah memecat Will karena ambisinya dalam proyek Higher Power itu sangat berbahaya. Lalu tiba-tiba saja selanjutnya, Joe diperintahkan untuk memotong jempol Charles dan pergi dari rumah itu untuk melanjutkan misi. Ya, misi selanjutnya adalah menuju ke kantor pusat Redlock. Setibanya di sana, Joe diperintahkan untuk mengenakan masker. Kemudian segera drone melepaskan gas beracun, salah satu senjata pemusnah massal untuk menghabisi semua karyawan. Will menjelaskan bahwa hidup para karyawan itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan yang sedang mereka rencanakan. Joe kemudian tiba di fasilitas utama setelah menghajar seorang petugas yang masih hidup dan merebut akses card. Joe segera menggunakan jari Charles untuk membuka kunci sebuah generator. Misi pun telah selesai, tapi masih ada hal terakhir yang harus dilakukan Joe untuk menyelamatkan kedua putrinya, yaitu mengaktifkan saklar yang ada di dalam ruangan generator. Sangat mengejutkan, ketika berada di dalam, tiba-tiba saja pintu secara otomatis terkunci, sehingga Joe terjebak di sana. Tak lama berselang, terjadi ledakan pada generator, yang mana Will menjelaskan bahwa proyek Higher Power telah berhasil. Sementara itu ditampilkan Zoe yang menyaksikan televisi merasa sedih setelah mendengar kabar bahwa sang ayah telah meninggal dunia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ditampilkan Joe yang terbangun di rumah dalam kondisi terbungkus kertas aluminium. Tidak jelas mengapa pria itu bisa selamat, tapi yang pasti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Setiap kali emosinya meledak, Joe secara tidak sengaja melepaskan cahaya atau sinar berwarna keunguan yang dapat menimbulkan kerusakan. Tidak hanya itu, Joe juga kini bisa menyalakan mesin tanpa menggunakan kunci. Untuk membuka kekuatan yang sebenarnya, Joe diperintahkan oleh Will pergi ke lokasi Nico, seseorang yang selama ini memanfaatkan Ria.
Beberapa waktu kemudian, Joe tiba di sebuah tempat penyedia jasa baku hantam dalam tanda kutip. Setelah menyingkirkan penjaga yang menyebalkan, Joe bertemu dengan Nico. Sayangnya tak banyak yang bisa Joe lakukan, karena Nico dengan licik mengalihkan perhatian lalu segera menumbangkan Joe. Tak lama kemudian, Joe terbangun dalam kondisi terikat ketika mengetahui bahwa Joe adalah ayahnya Ria. Nico malah dengan mohon maaf, brengseknya menunjukkan salah satu video baku hantamnya bersama Ria, yang mana tentu saja itu membuat hati seorang ayah teriris-iris. Sehingga tusukan dan tembakan sama sekali tidak mempan terhadap Joe. Setelah melakukan serangan balasan yang cukup mematikan ke seorang penjaga, Joe bergegas keluar untuk mengejar Nico. Nico sendiri kini sedang mengendarai mobil dan mencoba menabrak untuk menghabisi Joe. Namun di saat yang sama, Will mengirim ingatan-ingatan yang mengerikan ke dalam pikiran Joe, sehingga kekuatannya pun bangkit kembali. Tidak hanya membuat Nico tewas, tapi juga menghancurkan sekitar. Beberapa saat kemudian, polisi yang mengetahui tentang kekacauan yang terjadi segera datang dan menangkap Joe, yang mana dianggap sebagai teroris. Saat diinterogasi, Will memerintahkan Joe untuk menginformasikan tentang peledak yang diletakkan di dermaga Fall River, yang mana membuat mereka panik dan segera bergegas menuju ke lokasi. Kemudian Will juga memerintahkan Joe untuk menuju ke sana, mendahului para polisi atau mereka akan tewas dalam ledakan. Joe kemudian melarikan diri dari kantor polisi menuju dermaga dengan menggunakan mobil. Tentu saja polisi tidak akan membiarkan dan berusaha menghalangi. Ini memaksa Joe untuk kembali melepaskan kekuatannya. Seketika ia berubah dalam ledakan cahaya dan melesat dengan sangat cepat. Sementara itu, Zoe menyaksikan siaran berita, di mana ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa sang ayah menjadi penyebab semua kekacauan ini. Lalu tiba-tiba saja, sekelompok pria yang merupakan anak buah Will datang. Mereka menculik Zoe dan juga Michael. Para polisi telah tiba di dermaga dan mulai mencari lokasi bom. Untungnya Joe tiba tepat waktu, lalu segera membawa kontainer yang berisi bom dan membiarkannya meledak di udara. Sangat disayangkan, serpihan-serpihan ledakan mengenai sebuah pesawat dan menyebabkannya jatuh menghantam rel kereta. Untungnya lagi-lagi Joe menggunakan kekuatannya untuk melakukan penyelamatan yang luar biasa. Setelah mengamankan semuanya, Joe mendatangi rumah Zoe dan di sana ia mengetahui bahwa putrinya telah diculik. Will segera menghubungi, mengancam akan menghabisi Zoe. Tentunya kali ini ceritanya tidak akan sama. Joe menegaskan bahwa dirinya tidak akan lagi mematuhi perintah Will, bahkan dia akan memburu dan menghabisi ilmuwan itu. Hanya dengan sentuhan ke alat komunikasi, Joe dapat melacak lokasi dan segera bergegas menuju ke sana untuk menyelamatkan putrinya. Beberapa saat kemudian, setibanya di lokasi Zoe, Joe menciptakan barir untuk melindungi. Para anak buah Will mencoba menembak dan tentunya tidak memberikan dampak apapun terhadap sang manusia super. Dan sebagai balasan, Joe melenyapkan mereka hanya dalam sekejap mata. Terkejut melihat sang ayah yang masih hidup, Zoe akhirnya meminta maaf atas apa yang dilakukan. Selagi ayah dan anak larut dalam haru, terungkap bahwa pria misterius yang berkomunikasi dengan Will adalah Michael. Ya, bersamaan dengan itu, sinar gamma kini semakin mendekat ke bumi. Menyadari waktu mereka tidak banyak, Michael meraih sebuah pistol, lalu menghabisi Zoe di hadapan Joe.
Tentu saja hal ini membuat Joe murka sehingga melenyapkan Michael. Kini Joe larut dalam rasa berdosa karena gagal menepati janji untuk menyelamatkan putrinya. Merasa belum cukup, Will mengirim rekaman ke dalam pikiran Joe yang mana menampilkan bahwa ternyata anak buah Will yang menghabisi Ria. Kini Joe telah mencapai tingkat kemarahan yang teramat sangat. Ledakan cahaya keluar dari tubuh Joe yang menyebar ke seluruh bumi. Cahaya itu bahkan mencapai luar angkasa, menciptakan semacam perisai elektromagnetik untuk melindungi bumi. Will sendiri hanya bisa pasrah, namun dia merasa sangat puas karena eksperimen menciptakan Tuhan telah berhasil, dan akhirnya sang ilmuwan itu pun dibungkam untuk selamanya oleh Joe. Through you, I've created a god. Kemudian ditampilkan Joe yang kini telah berwujud cahaya menyerap seluruh sinar gamma yang datang sehingga mencegah kehancuran bumi. Selain itu, Joe juga menepati janjinya kepada Heather dengan kekuatan super. Pria itu membangkitkan kedua putrinya dan menyatukan mereka kembali. Lalu film pun ditutup dengan menampilkan Ria dan Zoe bertemu di pantai menatap cahaya dari Joe berkedip dan sesuai dengan kode 143 yang mana menyatakan bahwa dia mencintai Zoe dan Ria. Ya, Joe kini telah berubah menjadi cahaya untuk selamanya. Dan tamat. Saya pikir kita semua sependapat bahwa ini adalah film dengan anggaran yang cukup rendah, tapi dengan visual yang telah ditingkatkan, bahkan mungkin di atas yang telah ditentukan. Selain itu, penulisannya juga tidak sebanding dengan anggaran. Ada beberapa yang benar-benar bagus, tapi ada pula yang bertele-tele. Seperti yang telah saya ceritakan, cerita film ini berkisar pada seorang pria yang benar-benar biasa bernama Joe, yang menjadi perpaduan antara Incredible Hulk dan Dr. Manhattan. Ada juga aroma-aroma yang lebih ke arah 13 Scenes, di mana seorang pria memberitahu tokoh utama melalui line telepon tentang apa yang harus dilakukan atau putrinya akan dihabisi. Perbedaannya adalah bahwa ini bukan dari telepon, melainkan suara yang muncul dalam pikiran, berasal dari chip yang ditanam di mata. Bagian yang menurut saya menarik dalam film ini adalah ketegangan dan sensasi menyaksikan Joe menjalankan misi, bukan sebagai orang yang kompeten, melainkan orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang apapun yang ia lakukan. Selain itu, pada akhirnya semua karakter kecuali kedua putri Joe secara tidak langsung terlibat dalam eksperimen besar ini. Ya, Michael ternyata menjadi otak di balik semuanya, bahkan di balik sang ilmuwan. Terlepas dari baik atau buruk, pada intinya seperti yang dikatakan oleh Will, bahwa nyawa atau kematian beberapa orang tidak ada apa-apanya dengan keselamatan planet bumi dan umat manusia. Michael mungkin sudah terlalu frustasi untuk membicarakan masalah akhir dunia ini dengan para ilmuwan waras karena hanya dianggap sebagai teori. Oleh karena itu, dia berpaling ke ilmuwan gila yang putus asa dengan eksperimen yang luar biasa dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya, ya, dengan menyamakan tujuan yaitu penyelamatan, keduanya pun bekerja sama untuk mendekati keluarga Joe, seorang yang DNA dan latar belakangnya benar-benar cocok. Saya pikir hubungan Michael dan Zoe bukanlah suatu kebetulan. Sedikit banyak pastinya Michael telah mempengaruhi pikiran Zoe agar membenci Joe, sehingga membuat Joe terpuruk, dan ini juga berdampak pada Ria, si bungsu yang sangat terpukul akibat keluarganya yang tercerai-berai, memutuskan untuk menentukan jalannya sendiri dalam kegelapan dan kesengsaraan yang lebih pahit demi bisa melupakan rasa pahit yang dialami keluarganya. Terpuruknya Joe tidak hanya karena terasing dari anak-anaknya, tapi juga karena gagal menepati janji kepada Heather untuk menjaga anak-anak mereka. Joe telah berusaha memulihkan diri dan berusaha mulai menjalin hubungan kembali dengan Zoe dan Ria. Namun itu tidak berhasil. Ini cukup rumit tapi kurang mendalam, sehingga tidak memberikan cukup waktu bagi saya sebagai penonton untuk benar-benar merasakan emosinya. Selain itu, pastinya yang cukup menarik adalah visualnya. Kali ini meskipun anggaran rendah, tapi tidak pakai naga insodiar, di mana eksperimen dikombinasikan dengan prediksi akhir dunia saat bintang mengalami kehancuran. Gravitasi akan menekan dan menghancurkan inti yang merupakan proses kemunculan black hole yang akan melahap bintang tersebut. Namun energi yang terlalu besar tidak akan mampu dilahap sekaligus, sehingga terjadi ledakan dalam wujud cahaya atau sinar gamma. Nah, dikatakan
Menyatakan bumi berada tepat pada jalur sinar tersebut. Masuk akal atau tidak kembali kepada masing-masing kalian, tapi yang pasti penelitian telah dilakukan dan hasilnya diimplementasikan kepada Joe, yang memungkinkan Joe menghasilkan dan mengendalikan energi yang sama. Visual black hole dan sinar gamma yang keluar dari tubuh Joe ini cukup baik untuk anggaran rendah, tapi ya memang tidak sempurna. Kekurangan mulai terlihat menjelang akhir ketika Joe menjadi entitas seperti Dr. Manhattan dalam film Watchmen. Dalam film ini, metafora pemulihan dari kecanduan diungkapkan melalui perjalanan karakter utama Joe. Merujuk pada The 12 Steps of Alcoholics Anonymous, langkah pertama adalah mengakui bahwa seseorang tidak berdaya terhadap kecanduan mereka. Dalam kasus Joe, dia menghadapi dua kecanduan, minuman dan juga kemarahan. Jadi ya, Joe harus mengakui bahwa dia tidak mampu mengendalikan kebiasaan buruk tersebut. Kemudian langkah kedua adalah percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar atau higher power, yaitu Tuhan, yang dapat memulihkan Joe. Dalam film ini, saat Will mengambil alih kendali, Joe terpaksa menyerahkan diri atau pasrah. Ini mencerminkan bahwa Joe percaya pada higher power dalam pemulihan, meskipun yang kita lihat dalam film adalah terpaksa. Dan akhirnya, melalui segala macam perjalanan dan rintangan di dalam film, kita menemukan Joe yang benar-benar pulih dari kecanduan, serta mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia belajar untuk mengatasi kebiasaan minum, mengendalikan kemarahan, yang mana memungkinkan Joe untuk menyelamatkan dunia, sekaligus secara ajaib, entah bagaimana, Joe menghidupkan kembali kedua putrinya. Saya pikir, sepertinya Joe menempatkan anak-anaknya sebagai kepentingan utama, bahkan di atas kepentingan sendiri, sehingga menjadi sumber motivasi bagi perubahan dan pemulihannya. Bagaimana menurut kalian? Mohon maaf, tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi kurang lebih demikian. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!